Shalom, salve. Halo, selamat pagi anak-anakku kelas 5B. Salam sehat untuk kita semua. Tetap ikuti dan patuhi prokes dengan menjalani kegiatan memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun pada air mengalir, menjaga jarak, serta menjauhi kerumunan. Sebelum kita memulai kegiatan belajar, terlebih dahulu Ibu mengajak anak-anak terlebih dahulu berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Kemudian, siapkan alat tulis kalian. Hari ini kita ketemu lagi di pertemuan yang ke-7 pelajaran matematika. Kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan bentuk persen. Ada 3 materi: penjumlahan pecahan bentuk persen dengan pecahan biasa, kemudian penjumlahan pecahan bentuk persen dengan pecahan campuran, yang ketiga penjumlahan pecahan bentuk persen dengan desimal. Apa itu persen atau persentase? Nah, persentase itu adalah suatu perbandingan atau rasio untuk menyatakan pecahan dari 100 yang ditunjukkan dengan simbol 0/0. Persen itu berasal dari bahasa Latin yang artinya per 100. Percentum ini artinya per 100. Persentase juga bisa dikatakan sebagai suatu cara untuk menunjukkan sebuah angka sebagai bagian dari keseluruhan, di mana keseluruhan tersebut ditulis dengan 100%. Nah, ini 0/0 dibaca persen. Sekarang kita lihat materi yang pertama, penjumlahan pecahan bentuk persen dengan pecahan biasa dalam buku siswa itu, buku kalian itu halaman 13. Dua cara menentukan hasil dari penjumlahan bentuk persen dengan pecahan biasa. Mengubah keduanya ke dalam pecahan biasa, kemudian mengubah ke dalam bentuk persen. Kita lihat contoh soal. Tentukan nilai dari 18% tambah 6/25. Ini bentuk persen, ini bentuk pecahan biasa. Penyelesaiannya, cara 1, kita ubah 18% ini menjadi bentuk pecahan biasa yang paling sederhana. 18% ini sama dengan, persen tadi artinya per 100. Berarti 18% sama dengan 18/100. Sederhanakan dengan 2, sama dengan 9/50. Kemudian 18% tambah 6/25. Ini tadi 18% sudah berubah jadi pecahan biasa menjadi 9/50 tambah 6/25. Ibu gunakan cara perkalian silang. Terserah anak-anak memilih 3 cara menurut kemampuan anak-anak, mana yang paling tepat, mana yang paling gampang, mana yang paling cepat. Di sini Ibu gunakan cara perkalian silang, 9 kali 25 tambah 6 kali 50 per 50 kali 25. Hasilnya 225 tambah 300. 9 kali 25 gunakan cara perkalian bersun pendek, ini juga sama. Hasilnya 225 tambah 300 per 1250 dari 50 kali 25. Hasilnya 525 per 1250. Ibu sederhanakan dengan 25. Namanya sederhanakan berarti kalau pembilang bagi dengan 25, penyebutnya juga harus bagi 25. Kita pikirkan angka yang habis dibagi, tidak ada sisa. Nah, di sini hasilnya 21/50. Kemudian cara yang kedua, kita ubah 6/25 ini menjadi bentuk persen. 6/25 ini kita ubah. Bagaimana cara kita mengubah ke bentuk persen? Berarti persen tadi artinya per 100. Berarti 25 ini harus berubah jadi 100. Dengan cara, berarti kita pikirkan perkalian 25 ini kali dengan angka berapa yang hasilnya 100. Nah, di sini kali 4. Kalau penyebutnya kali 4, berarti pembilangnya juga kali 4. Berarti 6 kali 4 sama dengan 24, 25 kali 4 sama dengan 100. 25 yang tadi sudah berubah jadi 100. Nah, 24/100 artinya atau sama dengan 24%. 18% tambah 6/25 sama dengan 18% tambah 24% sama dengan 42%. Ini cara cakarnya seperti cakar penjumlahan cara bersusun pendek. 18 tambah 24 sama dengan 42%. Itu penjumlahan pecahan bentuk persen dengan pecahan biasa. Yang berikut, penjumlahan pecahan bentuk persen dengan pecahan campuran dalam buku halaman 13 dan 14. Yang pertama itu menjumlahkan pecahan bentuk persen dengan pecahan campuran dapat dilakukan dengan mengubah keduanya menjadi pecahan sejenis. Kita bisa ubah ke bentuk persen, bisa juga kita ubah ke bentuk campuran. Kemudian yang kedua, jumlahkan kedua pecahan tersebut menggunakan cara pecahan senilai atau KPK atau perkalian silang. Kita lihat contoh soal. Tentukan hasil penjumlahan dari 30% tambah 29/10. Cara penyelesaiannya, ini 30% tambah dan 29/10 ini kita ubah ke pecahan biasa.
30% tadi artinya 30 per 100. Kita sederhanakan dengan 5 jadi 6 per 20. Kemudian sederhanakan lagi dengan 2 menjadi 3 per 10. Sekarang 29 per 10 ini pecahan campuran kita ubah ke pecahan biasa. Caranya 2 kali 10 hasilnya tambah 9 per 10. 2 kali 10 20 tambah 9 29 per 10. Kemudian 30% tambah 29 per 10 sama dengan 3 per 10. 3 per 10 dari tadi yang 30% kita sudah ubah ke pecahan biasa paling sederhana. 3 per 10 tambah 29 per 10. Ini penyebutnya sudah sama, berarti tinggal gampang, hanya jumlahkan pembilangnya saja. 3 tambah 29 per 10 sama dengan 32 per 10. Sederhanakan dengan 2 menjadi 16 per 5. Ini 16 per 5 ini kita ubah ke dalam bentuk desimal, kemudian kita ubah juga ke dalam bentuk pecahan campuran. 16 bagi 5 ini hasilnya 3 kali 5. Perkalian 5 hasilnya mendekati 16 itu 15. Dari 3 kali 5 15. Kemudian 16 kurang 15 1. Kita tambah 1 0 di belakang, koma di atas. Kemudian jadi 10. 10 bagi 5 2. 2 kali 5 10. 10 kurang 10 0. Jadi hasilnya 3,2. Kemudian bagaimana cara ubah ke pecahan campuran? 16 bagi 5 ini 16 bagi 5. 3 kali 5 15. 16 kurang 15 1. Berarti 31 per 5. Kita lihat materi yang ketiga, penjumlahan pecahan bentuk persen dengan desimal. Caranya dengan mengubah keduanya menjadi pecahan sejenis, diubah ke bentuk persen dan diubah ke bentuk desimal. Contoh, nyatakan hasil dari penjumlahan 3,22 tambah 50% dalam bentuk persen dan desimal. Yang pertama kita ubah 3,22 ke bentuk persen. 3,22 ini ada dua angka di belakang koma, berarti per 100. Berarti 322 per 100 sama dengan 322%. Sudah berubah ke bentuk persen. Langsung kita jumlahkan keduanya. 3,22 tambah 50% sama dengan 322% tambah 50% sama dengan 372%. Ini gampang sekali. Kemudian kita ubah 50% ke bentuk pecahan biasa paling sederhana. Nah, 50% ini artinya 50 per 100. Kita sederhanakan dengan 50 menjadi 1 per 2. 1 per 2 ini kita ubah ke bentuk desimal menjadi 0,5. Nah, setelah itu 3,22 tambah 50% sama dengan 3,22 tambah 0,5. 3,22 tambah 0,5 ini materi kita kali lalu. Dijumlahkan seperti biasa. 3,22 ditambah 0,5. Ya. Ini 2, tidak tambah dengan apa-apa, tulis kembali 2. Kemudian 2 tambah 5, 7. Kemudian tanda koma di tengah, 3 tambah 0, 3. Jadi hasilnya 3,72. Nah, itu 3 materi kita hari ini. Untuk LKPD Jumat hari ini, mari berlatih 7 halaman 13 nomor 1 dan 4. Kemudian mari berlatih 8 halaman 14 nomor 5 dan 6. Kemudian mari berlatih 9 halaman 15 nomor 1 dan 2. Ada 6 nomor. Untuk materi kita hari ini ada 3 materi. Tugasnya ada 6 nomor. Dikerjakan pada kertas. Kumpul hari Senin tanggal 16 Agustus 2021. Demikian materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatian. Tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati kita semua.